Untuk membuat laporan keuangan harus ada step by step-nya. Prosedurnya, nggak bisa instan, teman-teman. Hold up. Hai Sobat Accounting Hack, ketemu lagi dengan Ica di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai siklus akuntansi. As I mentioned before in my last video, tentang bagaimana sih untuk mempelajari akuntansi, dimulai dari mana. Nah, salah satunya ini teman-teman, kalian harus paham nih terkait dengan siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Itu adalah suatu siklus teman-teman atau prosedur ya untuk membuat laporan keuangan, mulai dari transaksi mentah, transaksi terjadi, kita analisa ya transaksinya, kita lihat dokumentasinya, apakah transaksi itu benar-benar layak disebut transaksi, sehingga sampai pembuatan laporan keuangan ya. Kalau kalian analogikan dalam kehidupan sehari-hari, ini kayak cara memasak ayam bakar, misalnya gitu ya. Kan ada step by stepnya ya teman-teman. Pertama, ayam dibersihkan. Kedua, ayam digoreng dan lain-lain sebagainya. Sama. Untuk membuat laporan keuangan harus ada step by stepnya. Prosedurnya, nggak bisa instan teman-teman. Oke? Yuk kita langsung mulai. Siklus akuntansi itu dimulai dari terjadi transaksi terlebih dahulu. Ya, apapun transaksinya, kayak beli bunga ini, beli laptop, atau mungkin transaksi bayar listrik. Transaksi nggak mesti berkaitan dengan uang atau bank. Ada juga transaksi-transaksi yang terjadi tanpa melibatkan uang. Contohnya apa? Ketika kita mengirim barang kepada customer kita, tapi kita belum dapat uangnya. Nah, kalau kalian menerapkan prinsip accrual basis ya teman-teman, itu artinya kalian sudah harus mengakui itu sebagai pendapatan. Artinya apa? Transaksinya sudah terjadi. Meskipun uangnya belum ada, uangnya belum muncul teman-teman. Ya, tapi karena kalian sudah mendeliver produk kalian ke customer, artinya transaksi itu terjadi, ya. Terjadi transaksi dulu. Nah, setelah transaksi terjadi ngapain? Buat jurnalnya. Nah, teman-teman yang mau belajar mengenai bagaimana sih caranya supaya kita bisa 5 detik aja ngejurnal, kalian bisa lihat videoku yang lalu ya di sini tentang rahasia 5 detik menjurnal dengan metode dealer. Lalu setelah jurnal selesai ngapain kita? Ya, kita ngebuat yang namanya buku besar. Apa itu buku besar? Itu adalah kumpulan teman-teman, kumpulan dari akun-akun yang sama, dikumpulkan, kita jumlahkan angkanya, debit dan kredit in total berapa, lalu kita akan tahu saldo akhirnya. Dan saldo akhir ini mengikuti posisi normal akun. Jadi kalau misalnya kita membuat buku besar bank, ya berarti ketika ada debit dan kredit, otomatis nanti kita akan mengurangkan debit dikurangin kredit gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lagi membuat buku besar hutang bank, nah notabene hutang bank itu ada di posisi kredit. Jadi ketika kita mengumpulkan angka total ya, hutang bank banyak gitu ya, terus kita kumpulkan jadi satu, kita jumlahkan, artinya ya kredit dikurangin debit karena dia posisi normalnya ada di kredit. Nah, teman-teman belajar lagi posisi normal ada di sini kontenku yang kemarin ya terkait dengan rahasia menjurnal dengan metode dealer. Di situ aku gamblang banget jelasin tentang bagaimana posisi normal suatu akun. Nah, setelah buku besar kelar nih, kita ngapain? Kita
punya kan saldo akhirnya ya dari masing-masing akun. Kita pindahkan ke yang namanya neraca lajur. Nah, di Accounting Hack itu kita ada special ya, kertas kerja kalau kalian menggunakan Excel gitu ya, membuat rekening, membuat laporan keuangan pakai Excel. Itu kita ada formatnya teman-teman, neraca lajur ini. Kalau di kuliahan kalian diajarkan 10 kolom. Kalau di kami itu kita ajarkan 6 kolom aja cukup. Nggak usah banyak-banyak. Pusing ya kan? Kita kan para akuntan-akuntan yang males untuk kerja lama-lama ya teman-teman ya. Kita kan pinginnya kerja cepet ya, cepet selesai dan benar. Jadi kita punya waktu santai lebih banyak lagi ya. Nah, setelah neraca lajurnya selesai, kita ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini apa? Nah, ini nih, ada lagi kontennya nih. Nanti aku akan share di next konten ya, next video ya. Jurnal penyesuaian ini dalam bahasa umumnya adalah suatu jurnal yang kita gunakan untuk menyesuaikan nilai dari akun-akun yang ada di neraca. Misal apa? Aset tetap, ya. Pasti ada perubahan dong setiap bulan kan bakalan ada pemakaian ya terkait laptop misalnya. Nah, itu harus kita susutkan. Dan banyak sekali, nggak cuma tentang jurnal penyusutan aja. Jurnal amortisasi biaya dibayar di muka, jurnal apalagi ya penyesuaian itu. Oh ya, pemakaian persediaan kalau kalian menggunakan metode periodik. Wah, banyak banget ya akunting ya. Iya dong, kalian stay tune di channelku ini. Aku insya Allah bakal rutin bagikan cara-cara, tips-tips gitu pelajarin akuntansi dengan fun dan mudah ya. Lalu setelah jurnal penyesuaian kalian ngapain? Kalian ke neraca lajur setelah penyesuaian ya. Kita sesuaikan, lalu kita kurang-kurangkan di neraca lajur. Dan setelah disesuaikan, jadilah laporan keuangan. Ada neraca, laba rugi, dan arus kas. Teman-teman kalau mau tahu prosesnya, prakteknya, atau template Excel-nya gitu ya, kalian bisa banget kepoin ini, e-course. E-course jago membuat laporan keuangan. Di situ adalah kelas rekaman teman-teman, di mana saya personally itu akan menunjukkan kepada kalian dan kita bakalan latihan bareng karena banyak template-template Excel yang aku share di sana. Itu akan membuat kita lebih memahamin ya tentang siklus akuntansi ini. Mulai dari cara kita pertama membuat laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Di situ kita jelaskan gamblang, murah aja kok, kalian cek di sini ya. Atau mungkin di deskripsi mungkin ada linknya teman-teman. Nanti sama tim akan ditaruh linknya, e-course jago membuat laporan keuangan. Oke teman-teman, semoga ilmu kalian meningkat 1% aja hari ini berkat video YouTube-nya dari Accounting Hack. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian semakin mempermudah belajar akuntansi, please share ke teman-teman kalian sehingga kalian juga bisa dapat amal jariah. Thank you for watching teman-teman. Bye.